Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini informasinya, pemilik ruko ya yang mencaplok bahu jalan dan saluran air di kawasan Pluit, Jakarta Utara kemarin mulai membongkar bagian rumah toko atau ruko mereka yang menyalahi aturan secara mandiri. Pembongkaran dilakukan setelah pada hari Rabu lalu Satuan Polisi Pamong Praja setempat membongkar bangunan yang melanggar aturan secara paksa. Ya, betul. Ternyata petugas Satpol PP hanya melakukan pembongkaran paksa sekitar 80% saja dari total bagian ruko yang menyalahi aturan. Sisanya, para pemilik ruko diberikan kesempatan untuk secara sadar dan mandiri melanjutkan pembongkaran bangunan. Dan pada saat pembongkaran ini juga sebetulnya pada saat Satpol PP melakukan pembongkaran, ini sempat terjadi aksi demonstrasi juga bagi para pekerja di lokasi karena mereka jadi tidak bisa bekerja begitu. Dan ini juga sempat menjadi heboh begitu ya, dan menimbulkan tentunya kemacetan beberapa hari yang lalu. Oke, menjadi perhatian kenapa? Karena kalau dikatakan nanti kenapa wilayahnya sering banjir, gitu, ya kan? Ya. Nah, dan lain sebagainya begitu. Ya wajar karena di atas saluran tuh ada dapur ternyata, ya kan? Nah, Mas Nirwono Yoga, pengamat atau pakar tata kota sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Sama-sama sudah hadir. Agak geleng-geleng sih memang. Ya. Kalau di atas saluran pembuangan ternyata ada tempat memasak atau tempat berjualan. Ya. Tempat tinggal juga ada. Betul. Tempat tinggal juga. Tempat tinggal ada. Ya. Itu sebetulnya kan udah jelas dong ya. Patok-patoknya misalnya pagernya di sini. Iya. Itu Betul. kan seharusnya kan jelas. Jelas sekali. Jadi setiap bangunan itu ada namanya garis sempadan bangunan, ya. Garis sempadan bangunan sudah diatur jarak minimal bangunan tadi tidak boleh menempel. Nah, itu menempel kan bisa Atau di atas. atau apalagi di atas, menempel aja nggak boleh, apalagi kalau di atas, mau berupa bahu jalan, mau berupa saluran air atau berupa ruang terbuka hijau, itu semuanya sudah diatur ya. Undang-undang juga ada, PP juga ada, Perda pun semuanya sudah lengkap. Nah, persoalannya ada 3 sebenarnya. 1, setiap kali pemilik bangunan ingin membangun, itu kan harus mengajukan izin dulu. Harus mengajukan izin mendirikan bangunan, atau sekarang namanya persyaratan bangunan gedung ya. Nah, kalau ini dilakukan cek ke lapangan, ini kan baru usulan. Kalau usulannya sudah ada indikasi pelanggaran, harusnya nggak keluar itu. Cek lapangan itu buat apa? Lihat dicek, kan digambar. Nah, Jadi ada pengajuan. ada pengajuan gambar. Petugas ngecek ke lapangan. Dari gambar itu kira-kira kalau ini dibangun akan menutup jalan atau menutup saluran atau berupa ruang terbuka hijau misalnya. Jadi itu bisa di stop dari awal. Jadi jelas Gitu. sebetulnya ada peran aktif dari pemerintah. Dari pemerintah, karena yang mengeluarkan izin adalah pemerintah. Tidak ada satupun, apalagi kalau kita bicara dari ruko bangunan di Pluit, itu kan bangunan komersial. Tidak mungkin dia berani membangun tanpa ada izin IMB dari pemerintah kota Jakarta Utara misalnya. Ya. Nah, IMB ini tidak akan keluar sebenarnya kalau dari awal dilakukan cek lapangan melanggar. 1 itu. Kedua, kalau masih nekat umpamanya, kemudian tetap membangun, itu pun bisa disegel dari awal, belum jadi bangunan ya. Begitu ada indikasi pembangunan langsung disegel, langsung dibongkar juga bisa. Sampai dengan masih ngeyel misalnya, bangunannya jadi misalnya, saat itu juga bisa langsung di stop gitu. Jadi 3 tahapan ini yang menurut saya seringkali diabaikan ya. Jadi tidak mungkin Pak RT itu misalnya ya, pengurus warga setempat tiba-tiba melaporkan pelanggaran, karena pelanggaran itu terjadinya secara bertahap dan sistematis ya. Karena apa? IMB dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tidak mungkin IMB keluar oleh warga misalnya, apalagi pengurus RT RW, tidak punya kewenangan itu. 1. Kedua, bangunan itu kan muncul tidak dalam waktu singkat, ada tahapan, ada bulanan, bahkan ada sampai dengan tahunan bangunan kalau bangunannya besar. Dan itu terlihat mata, warga juga melihat. Jadi, nah ini menurut saya menjadi pembelajaran dari kasus ruko bangunan di Pluit ini. Saya yakin ya, kalau Pemda DKI hari ini buka hotline laporan pelanggaran, akan masuk ratusan bahkan ribuan pelanggaran terjadi secara sistematis di wilayah DKI Jakarta. Entah itu di bahu jalan, entah itu di saluran, atau di lahan dari pengamatan Mas Nirwono ya. Selain Pluit, hal serupa. Di mana lagi, Pak? Ya, kami dapat laporan misalnya 3 wilayah utama ya. 1 itu daerah Kemang Jakarta Selatan ya. Banyak bangunan kafe, restoran ya berada di bukan peruntukannya ya.
bisa di ruang terbuka hijau, bisa berupa bahu jalan, bahkan ada yang di saluran air. Satu. Kedua, ini juga menarik, ada pemukiman juga di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Itu juga berdiri di atas saluran, gitu ya. Yang ketiga, yang paling banyak adalah ruang-ruang dalam tanda petik lahan yang terbengkalai. Misal ya, di daerah kolong jalan layang, jembatan layang misalnya. Itu lahan-lahan hijau yang sebenarnya tidak boleh ada bangunan. Tapi dengan kasat mata kita bisa melihat hari ini juga kalau Mas Ari sama Mariam keliling, itu dapat ditemukan di sekeliling kita. Nah, persoalannya ada 3 juga. Satu, apakah warga dalam hal ini diwakili oleh pengurus RT RW berani melaporkan atau tidak? Ya kan? Karena tadi Pak RT yang di Pluit aja langsung didemo oleh pemilik bangunan. Ya. Itu kan tidak mudah ya, karena memang ya sedikitnya atau terancam juga kan ya, sebetulnya betul, mereka ini yang mengadu nasib atau berdagang UMKM di situ. Betul sekali, betul. Itu satu kan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah apakah aparat kelurahan misalnya setiap hari keliling daerahnya enggak? Karena kan yang tahu wilayah persis itu pelanggaran kan pihak kelurahan. Pemilihan terkecilnya kelurahan. Kalau dia keliling setiap kelurahan, dia akan mudah melewat mana RT RW yang terjadi pelanggaran pemukimannya misalnya atau bangunannya gitu kan. Yang ketiga, sosialisasi. Ya, sosialisasi ini kunci bahwa mereka tahu berdiri di atas ruang yang tidak boleh atau tidak. Kalau jalan orang kasat mata mudah lihat, saluran air misalnya ketutup itu juga mudah terlihat misalnya. Jadi ini hal-hal yang setiap hari sering kita lihat, tapi mohon maaf ini sering kita abaikan. Ya, sayangnya kalau sudah viral baru kita bertindak. Gitu. Ini menurut saya juga bukan contoh yang bagus kalau semuanya diviralkan misalnya kan. Gitu, pembelajarannya di situ sebenarnya. Nah, tapi ini kan nasi sudah menjadi bubur nih Pak istilahnya ya. Sudah banyak yang dibangun. Apalagi tadi Bapak sudah mengatakan ada ratusan lebih mungkin bangunan yang tidak hanya Pluit tidak hanya Pluit, di Kemang dan lain sebagainya ya Pak ya. Tapi langkah selanjutnya yang bisa ditindaklanjuti seperti apa? Apakah sekarang warga bisa berbondong-bondong melaporkan mereka yang melanggar atau seperti apa nih Pak? Kalau ini kan karena menjadi viral, oke ditindaklanjutkan. Tapi yang lain ini gimana nih Pak? Betul. Jadi sebenarnya gini, ada 3 ya. Masa rumah orang harus dibongkar, dia harus pindah gitu Mbak? Nah, itu ya, betul. Seperti yang di Kemayoran. Ya betul. Kalau itu jadi patokan, maka harus dibuat prioritas. Ya, tidak mungkin dari dalam satu saat ya ada ribuan pelanggaran ditertibkan. Nah, prioritas ini ditentukan oleh siapa? Satu, oleh masalah bencana. Kalau daerahnya memang penyebab banjir, tadi mempunyai bangunan di saluran air, maka tidak ada pilihan kan. Apalagi ini musim kemarau, sebelum musim hujan datang, ini kan saat paling bagus untuk menata. Berani nggak, umpamanya Dinas Sumber Daya Air ya dan Dinas Cipta Karya dan Tata Tanah ya pertanahan melakukan inspeksi, cek saluran air di mana saja yang tertutup oleh bangunan. Jangan kaget ini, ada bangunan ibadah juga berdiri di atas saluran, di atas saluran air yang cukup besar. Jadi ini persoalan yang paling mendasar. Kalau memang daerahnya gara-gara itu banjir, maka tidak ada pilihan ya. Daripada kita menunggu banjir di bulan berikutnya, kan lebih baik penertiban itu di musim kemarau, bukan di musim hujan misalnya. Satu, jadi ada prioritas. Kedua, tentu daerah-daerah yang rawan kebakaran ya. Rawan kebakaran ini terjadi terutama daerah-daerah yang bukan peruntukan untuk pemukiman ya. Kita sering melihat bangunan di bawah kolong jalan layang misalnya, padahal daerah situ sangat tidak layak huni dan rawan kebakaran. Ini kan daerah yang menurut kita harusnya dicegah gitu. Yang ketiga tadi, sudah tahu ini bahu jalan untuk pedestrian, untuk pejalan kaki, masih ditutup oleh bangunan. Ini kan hal sehari-hari yang harusnya juga menjadi perhatian warga. Penjajah ya berarti. Mencaplok ya, ya tuh. Jadi ini hal yang menurut saya perlu. Karena sisi ada haknya seseorang gitu. Ya. Tapi dikatakan sini ya saya juga berhak juga di situ. Betul. Dan sini aturan yang harus ditegakkan. Itulah gunanya aturan ditegakkan kan. Betul. Karena kalau tidak, semua ruang publik nanti dianggapnya menjadi milik masyarakat. Namanya ruang publik kan, semua berhak begitu. Padahal ada aturan mana ruang publik yang tidak boleh diokupasi oleh privat, mana ruang publik yang benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Jaza sudah ada regulasi. Betul. Ada, Mbak. Dari Banyak loh, sudah ada ya, Pak ya? Ada, Mbak, banyak. Ada regulatornya. Ada operatornya. Betul. Seharusnya itu berperan semua. Sangat berperan. Artinya kalau itu digerakkan, mulai dari tingkat RT RW ya untuk melaporkan atau dibalik pihak kelurahan yang keliling melakukan sidak misalnya, maka dengan mudah kita akan mengikuti pelanggaran. Terpikir nggak oleh Mas Nirwono? Ya. Itu Pak RT, ya. kira-kira sampai harus melakukan hal yang viral seperti itu, apa buntu atau apa? Nanti kita bahas. Betul, siap. Nanti kita bahas. Ya. Oke, kita jeda dulu ya, yuk. Ya. Nanti kita juga akan lihat dong potretnya secara langsung ya. Ya, seperti apa lokasi, sebetulnya pencaplokan yang dilakukan dan pembongkaran sudah Iya. sejauh mana yang dilakukan. Usai jeda tetaplah bersama kami.